الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina an amiril mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil alim alayka an tusallima 'alan nas 'ammatan wa takhussahu dunahum bi tahiyyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lan ngriwayataken ing kita Warawaina lan ngriwayataken ing kita an amiril mukminin saking amiril mukminin rupane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Ali Wala dawu sapa Sayyidina Ali rupane dawune min haqqil alim alaika. Iku setengah saking hakke wong alim. Min haqqil alim iku setengah saking hakke wong alim alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira antu salima utawi yen to ulu salam sapa sira. Antu salima utawi yen to ulu salam sapa sira alan nasi ing atase manungsa. Ala nasi ngatasi menungso amatan halis sekabehane. Amatan halis sekabehane umum. Wa takhussahu atopnya ke antus salim. Wa takhussahu lan nantuaken sapa sirahu ing alim. Wa takhussahu lan nantuaken sapa sirahu ing alim dunahum ing sakliyane nas. Dunahum ing sa'liyane nasbi tahiyyatin kelawan penghormatan. Bitahiyyatin kelawan penghormatan. Wa anta jilisalan yen tolonggo sapa sira. Wa anta jilisalan yen tolonggo sapa sira amamahu ing dalem ngarepe alim. Amamahu ing dalem ngarepi alim wala tusyironna lan aja isyarah temen sapa sira wala tusyironna lan aja isyarah temen sapa sira indahu ing dalem sandingi alim biadika kelawan tangane sira wala tusyirona lan ojo isyara temen sapa sira indahu ing dalem sandingi alim biadika kelawan tangane sira wala taghmizanna lan ojo meremaken temen sapa sira lan ojo meremaken temen memejamkan mata lan ojo meremaken temen sapa sira biainaika kelawan meripat loro ni sira biainaika kelawan meripat loro ni sira wala takulanna lan aja ngucap temen sapa sira wala takulanna lan aja ngucap temen sapa sira ing dawuh utawa ing ucapan qala fulanun khilafan liqaulika qala dawu fulanun sapa fulan Qala dawu fulanun sapa fulan khilafan halin layani likauli kamaring daune sira. Likauli kamaring daune sira. Wala taghtabanna lan ojo ngrasani temen sapa sira. Wala taghtabanna lan ojo ngrasani temen sapa sira ing dawu ing dalem sandingi alim. Wala taghtabalan ojo ngrasani temen sapa sira ing dawu ing dalem sandingi alim ahadan ing siji. Ahadan ing siji wala tusyawir lan ojo
musyawarah sapa sira. Atau wala tusawiran ojo rami-rami sapa sira. Wala tusawiran ojo musyawarah sapa sira. Atau bisa diartikan wala tusawiran ojo rami-rami sapa sira. Jali saka ing kanca lungguh sira. Jali saka ing kanca lungguh sira fi majlisihi ing dalam majlis alim. Fi majlisihi ing dalam majlis alim. Wala takhud lan ojo ngalap sapa sira utawa ojo nyekel sapa sira. Wala takhud lan ojo nyekel sapa sira bisaubihi kelawan dodote alim. Wala takhud lan ojo nyekel sapa sira bisaubihi kelawan dodote alim idza qoma ing dalem nalikane ngadeg sapa alim. Idza qoma ing dalem nalikane ngadeg sapa alim. Wala tulahi lan ojo nyawut sapa sira atau membantah. Wala tulahi lan ojo nyawut sapa sira, membantah, mencela alaihi ngatasi alim. Wala tulahi lan ojo nyawut sapa sira alaihi ngatasi alim idza kasaling dalam nalikane aras-arasan sapa alim. Ing dalam nalikane aras-arasan sapa alim. Wala tu'rid lan ojo mengo sapa sira. Wala tu'rid lan ojo mengo sapa sira. Ai tasba tegese bosen sapa sira. Ai tasba tegese bosen sapa sira min tuli suhbatihi saking suwene nyerawungi ing alim. Min tuli subhatihi saking suwene serawung ing alim, menemani terhadap orang alim. Wayang bagi lan sayukjo ayat adaba apa yen to gawe tata krama. Wayang bagi lan sayukjo ayat adaba apa yen to gawe tata krama bihadil hisali kelawan ikilah pira-pira pekerti. Bihadihil hisali kelawan ikilah pira-pira pekerti allati arsyadaha kang nutuhaken ilaiha maring allati arsyadaha kang nutuhaken ilaiha maring allati aliyu sapa Sayyidina Ali karramallahu wajha karrama muga-muga muliakan Allah subhanahu wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Wa ayyaruddalan yang nolak sapa muta'allim, sapa murid. Hendaknya juga wa ayyaruddalan yang nolak sapa muta'allim ghibata syaikhihi ing ngerasani gurune muta'allim. Hati-hati. Gurunya jangan digosipi. Wa ayyaruddalan yang nolak sapa muta'allim ghibata syaikhihi ing ngerasani gurune muta'allim in qadara lamun kuwasa sapa muta'allim. In qadara lamun kuwasa sapa muta'allim fa in ta'addara mongko lamun dadi angel alaihi ngatasi muta'allim. In qadara lamun kuwasa sapa muta'allim fa in ta'addara mongko lamun dadi angel alaihi ngatasi muta'allim radduha apa nolak ghibah. Fa in ta'addara mongko lamun dadi angel alaihi ngatasi muta'allim radduha apa nolak ghibah. Faroko mongko misai sapa muta'allim dalikal majlis saing mengkono-mengkono majlis. Faroko mongko misai sapa muta'allim dalikal majlis saing mengkono-mengkono majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Ali termasuk di antara khalifah Rasyidun. Termasuk di antara Amirul Mukminin. Dan teringat dengan Sayyidina Ali termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Ali mempunyai kecerdasan yang luar biasa.
Sayyidina Ali mempunyai ketangkasan dalam berbicara. Terbukti ketika di masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada beberapa seorang pendeta yang mendatangi kepada Sayyidina Umar, ingin mendebat tentang masalah Islam. Jadi presidennya ingin didebat oleh rakyatnya. Akhirnya apa? Ketika ditantang oleh 5 pendeta ini, menantang kepada Sayyidina Umar untuk berdebat, untuk musyawarah. Andaikan Sayyidina Umar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pendeta itu, maka pendeta itu akan masuk Islam. Jadi jaminannya luar biasa. Andaikan saya kalah, maka saya akan masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Umar kebingungan. Bukan berarti Sayyidina Umar tidak tahu tentang untuk menjawabnya, tapi ada yang lebih pas, ada yang lebih pantas untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang pendeta. Jadi saking cerdasnya Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Ali untuk berdebat dengan 4 pendeta ini. Akhirnya apa pertanyaannya seorang pendeta itu? Pertanyaannya pendeta itu banyak. Saking banyaknya, akhirnya Sayyidina Umar itu melemparkan pertanyaan itu kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali termasuk orang yang cerdas. Nah, didahulukan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu. Yang punya ilmu, kata Rasulullah. Tapi kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Saking cerdasnya Sayyidina Ali sampai mempunyai gelar seperti itu. Di antara pertanyaannya yang disampaikan oleh pendeta itu adalah, di antaranya sebenarnya banyak, cuma saya simpulkan 2 saja. Kata pendeta itu, sebutkan 4 makhluk yang itu tidak dilahirkan dari seorang ibu atau seorang bapak. Adakah seorang makhluk yang itu dilahirkan tanpa seorang ibu dan tanpa seorang bapak? Akhirnya apa? Sayyidina Ali dengan kecerdasannya menjawab dengan tenang. Akhirnya apa? Sayyidina Ali menjawab, ada sekitar 4 makhluk atau ciptaan Allah itu tanpa dilahirkan dari seorang bapak ataupun seorang ibu. Yang pertama adalah 1, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Akhirnya pendeta mengiyakan. Oh ya, betul. Yang kedua adalah istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Kemudian pendeta juga mengiyakan dengan jawaban Sayyidina Ali. Yang ketiga adalah tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ular yang berubah, tongkat yang berubah menjadi ular itu, ularnya tidak ada orang tuanya atau induknya, juga tidak ada ibunya. Nah, ini kecerdasannya Sayyidina Ali. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular, faidah wa su'banum mubin, ketika dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa berubah menjadi ular. Kalau kita cuma melemparkan tongkat, tidak akan bisa menjadi ular. Itu juga termasuk makhluknya Allah yang tidak mempunyai induk. Yang keempat adalah untanya Nabi Soleh. Yang keempat adalah untanya Nabi Soleh. Jadi di masa Nabi Soleh itu, kaumnya Nabi Soleh itu namanya Samud. Kaum Samud. Ila Samud akhahum Huda. Itu dalam Al-Quran kan banyak. Itu menantang Nabi Soleh. Dan kaumnya Nabi Soleh itu
punya keahlian ya, bisa membangun rumah dengan batu. Ya. Jadi punya keahlian bisa membangun rumah itu dengan batu. Jadi batu atau pegunungan itu bisa dirubah menjadi rumah. Akhirnya ada di antara kaum Samudnya Nabi Soleh itu menantang kepada Nabi Soleh agar ada unta betina umur 10 bulan. Hamil 10 bulan. Bukan umur 10 bulan. Hamil 10 bulan. Akhirnya dengan permintaan yang mendesak dari kaumnya, akhirnya Nabi Soleh meminta kepada Allah ya, dan diberikan mukjizatlah unta tadi itu keluar dari batu. Jadi batu ketika dipecah oleh Allah ya, itu ternyata di situ ada unta betina yang sudah hamil 10 bulan. Ini ada 4 makhluk yang itu tidak ada induknya atau tidak ada orang tuanya. Nabi Adam, Siti Hawa, juga tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Juga di situ yang terakhir adalah untanya Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh itu punya mukjizat, di antaranya adalah mempunyai unta yang itu tanpa induknya. Yang itu dilahirkan dari batu. Ya. Itu. Ini bukti kecerdasan Sayyidina Ali. Ya, itu. Sedikit cerita tentang Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali meriwayatkan tentang masalah adab, ya, min haqqil alim alaika an tusallim 'alan nasi ammatan. Ya. Di antara haknya orang alim kepada kamu, ya, atau adab kita kepada orang alim kepada guru adalah yang pertama an tusallim 'alan nas ammatan wa takhussahu dunahum bi tahiyyah. Yang pertama harus mengucapkan salam khusus kepada guru kita. Jadi misalnya ada kumpulan orang banyak dan di situ ada guru kita. Maka secara umum kita uluk salam kepada mereka dan khususkan satu salam kepada guru kita yang ada di majelis itu. Ini di antara adab kita menurut Sayyidina Ali. Misalnya ada jamaah kamu bilang assalamualaikum ya. Tapi ketika sowan kepada guru itu maka khususkan salam itu hanya kepada seorang guru. Kemudian wa anta jilisa amamahu wa la tusyiranna indahu biyadika. Dan yang kedua, hendaklah ketika kamu misalnya dipanggil seorang guru, maka duduklah di depan gurumu dan jangan berisyarah dengan tangan. Atau jangan menunjuk tangan kita di hadapan seorang guru. Ini. Kemudian wala taghmizanna bi ainaika. Ketika misalnya kita dipanggil guru, jangan atau ketika kita berbicara dengan seorang guru, jangan memejamkan mata kita. Jangan memejamkan kedua mata kita. Ketika berhadapan, ya, ketika diajak bicara, maka jangan sampai memejamkan kedua mata kita. Ya. Itu. Kemudian wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulika. Juga ketika kita berada di samping guru, jangan sekali-kali mengatakan qala fulanun khilafan liqaulika. Ada pendapat yang mengatakan tidak sama dengan ucapan sampean guru. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Guru ini mengatakan tidak sama dengan sampean. Itu jangan sampai kita ucapkan di hadapan seorang guru. Jadi perselisihan tentang masalah guru itu jangan disampaikan di hadapan guru. Ini kan sering seperti itu. Wala takhud bisawmi idza qama wala tulahi alai idza kasal wala tu'rid ay tashba min tuli suhbatihi. Ini juga jangan sampai kita rame-rame.
Ini akhlak kita. Wala tusyawir jalisaka fi majlis. Jangan sampai rame-rame atau musyawarah ya, dengan bangku dudukmu tapi tempatnya di majelisnya orang alim. Di hadapan gurunya kok rame. Di hadapan guru itu diam. Ketika kita tidak ditanyakan oleh guru ya diam. Itu akhlak yang baik. Tidak usah membantah, juga tidak usah rame-rame ketika kita di hadapan guru. Jadi banyak cerita tentang masalah Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik. Ya. Itu memang Imam Syafi'i sangat berhati-hati dengan gurunya, yaitu Imam Malik. Dan itu ya Imam Malik juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi sama-sama ta'zim, ya. Sama-sama menghormati kepada gurunya. Wala tulahi alaihi idza kasal. Juga kata Sayyidina Ali, jangan engkau pernah mencela gurumu ya, ketika gurumu dalam posisi malas misalnya. Jangan sampai kita mencela terhadap guru, ngerasani ghibah terhadap guru ketika guru kita misalnya dalam keadaan malas. Namanya juga manusia ya, tentu punya rasa malas, punya rasa jenuh, itu pasti ada. Cuma ketika berkaitan dengan guru, maka lisan kita tidak pantas untuk mengucapkan hal seperti itu. Wala tu'rid ay tasba' min tuli subhatihi. Jangan engkau pernah bosan menemani seorang guru. Nah, ini, jangan pernah kita bosan dalam mendampingi guru. Ini jangan pernah kita bosan. Terkadang kita bosan, seringkali kita disuruh, seringkali kita diperintah. Ya. Ini kata Sayyidina Ali, jangan pernah engkau merasa bosan ketika mendampingi seorang guru. Nah, itu termasuk bagian dari ilmu. Ta'zim kita, khidmah kita kepada guru itu termasuk thalabul ilmi. Ya. Susah, berat, seperti itu berat. Ya. Makanya Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Allah Khadir itu ya mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasubah. Perjalanan dalam mencari ilmu itu sungguh sangat berat. Khidmah juga berat. Ya. Mencari ilmu juga berat. Ternyata masih mempunyai guru yang sangat keras misalnya. Sebenarnya sangat beruntung ketika kita berguru kepada guru yang sangat keras dalam mendidik. Jadi pentingnya bukan masalah kekerasan, tidak. Guru yang keras itu dalam pendidikan bukan berarti dia itu membenci, tapi dia itu membentuk karakter yang luar biasa sebenarnya. Jadi banyak guru-guru zaman dahulu ini tidak jarang memukul, tapi tidak ada masalah. Tapi sekarang andaikan guru atau pengurus memukul santrinya, ya, insya Allah di antara faedahnya, satu, banyak santri yang boyong, ya. Yang kedua, banyak wali santri yang kesini. Ya. Ini adalah merupakan bentuk ya, prihatin kita. Mungkin misalnya kalian punya anak nanti, ya, itu usahakan jangan mencampuri urusan guru anak kita. Jadi sebenarnya kata Imam Syafi'i, tasobbar ala muril jafami mu'alim. Maka sabarlah dalam menghadapi guru yang sangat tegas. Ini kata Imam Syafi'i, tasobbar ala muril jafami mu'alim.
hendaklah bersabar ketika menghadapi seorang guru yang tegas. Ya. Karena kegagalan dalam mencari ilmu itu sebenarnya banyak yang meninggalkan. Di antara gagalnya orang yang mencari ilmu itu ya mereka meninggalkan guru yang sangat tegas itu. Tidak mau ketika diajar dan gurunya mempunyai sifat yang sangat tegas. Jadi guru itu sangat mulia. Karena apa kok kita selalu menemani guru, tidak boleh bosan. Fa inna ma huwa kan nakhlah tantadir mata yaskutu 'alaika minha syai'un. Ya, sebenarnya ada lanjutannya. Riwayatnya Amirul Mukminin Sayyidina Ali ini ada lanjutannya. Karena apa kok kita tidak dianjurkan, tidak boleh bosan ketika menemani guru kita? Karena guru itu ibarat nakhlah, ibarat kurma yang kita tunggu-tunggu, yang jatuhnya kepada diri kita. Termasuk mulia. Bahwa dikatakan oleh Sayyidina Ali ada 3 guru, 3 orang tua. Ada 3 orang tua yang harus kita muliakan. Ya. Yang kedua, yang pertama adalah man waladaka. Ini adalah guru menurut Sayyidina Ali. Man waladaka. Orang yang melahirkanmu. Yaitu siapa? Orang tua. Itu adalah guru kita. Dan juga harus kita muliakan. Jadi orang tua kita itu ada 3 sebenarnya. Jadi orang tua menurut Sayyidina Ali itu ada 3. Yang pertama adalah man waladaka. Orang yang melahirkanmu. Ya orang tua. Ibu dan bapak. Yang kedua adalah menjawazaka bintah. Orang yang mengawinkan putrinya atau mertua. Kalau kalian tidak punya, masih belum. Ya. Yang kedua ini sampean belum punya. Ya. Mudah-mudahan segera menyusul. Ya. Yang kedua orang tua adalah menjawazaka bintah. Ya. Orang yang mengawinkan putrinya kepada kamu, ya, yaitu adalah mertua. Kalau saya sudah punya, lengkap. Yang ketiga adalah guru, ya guru kita, guru tentang masalah agama. Itu adalah orang tua kita yang harus kita muliakan, harus kita takdim. Ya. Yang wajib kepada orang tua juga wajib kepada guru kita. Ini ya termasuk akhlak kita. Ini akhlak bagi seorang murid kepada guru. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina faki'alana wa qarabatina fi dinina Rabbana Ramdana Rabbi 'allimna alladhi Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.